Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kita bertemu kembali dalam program Sapa Aceh. Kita hari ini akan membahas soal rehabilitasi dan rekonstruksi kebudayaan pasca bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November tahun lalu ini tidak hanya merusak infrastruktur di 18 kabupaten kota yang terdampak di Aceh, tetapi juga mengancam nilai cagar budaya dan juga situs-situs sejarah. Bahkan ratusan situs sejarah yang terancam rusak akibat banjir pada akhir November lalu. Nah, bagaimana kemudian dampaknya juga terhadap para pelaku budaya serta porsi kebudayaan dalam R3P dan juga program Rehab Rekon. Nah, kita akan membahas masalah ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Bang Ahmad Fauzan, atau yang lebih kita kenal dengan Bang Fauzan Santa, seorang praktisi budaya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kegiatan Bang? Kegiatan sekarang ya di samping mengajar juga melihat perkembangan kebudayaan baru lah ya. Ya, di generasi Gen Z sekarang ini menarik saya kira. Iya, betul. Dan prihatin juga barangkali bencana kemarin itu kan Ya. yang sangat terdampak untuk 18 kabupaten kota di Aceh ya, terutama juga mungkin pandangan Abang juga lah terhadap kerusakan nilai-nilai budaya dan cagar budaya akibat banjir besar di Aceh. Ini sebenarnya persoalan bencana alam atau mungkin lemahnya dalam perlindungan kebudayaan kita, Bang? Oke. Jadi memang pertama sekali memang kita harus lihat kembali sebenarnya apa itu kebudayaan sebenarnya kan. Jadi ada kebudayaan sebagai satu sikap hidup, satu tindakan, dan kebudayaan sebagai karya-karya kebudayaan, artefak, dan segala macam. Jadi ada fisik, ada non-fisik. Nah, ketika kita memahami kebudayaan itu sebagai misalkan secara khusus misalnya adalah sebuah usaha ya. Kebudayaan adalah cita rasa budi kita untuk berhadapan misalnya dengan istilah yang sering saya kutip itu daulat alam. Ya, daulat alam itu ya lingkungan hidup, kemudian alam semesta yang sudah memang berjalan dengan hukum alam. Jadi bagaimana ikhtiar kreatif kita berhadapan dengan daulat alam itu, sehingga menimbulkan yang namanya produk-produk kebudayaan. Ada, kalau kata penyair, Tuhan menciptakan malam, kami ciptakan pelita, Tuhan menciptakan lautan, aku ciptakan kapal. Nah, ini adalah kebudayaan sebenarnya dari satu pemikiran menjadi satu tindakan. Jadi, nah ketika kita kemudian tidak lagi memahami bahwa daulat alam itu di atas daulat manusia, bahwa manusia itu sangat lemah lah dalam kekuatan alam seperti itu, kita merasa lebih di atas. Sebenarnya disitulah kebudayaan berhenti. Jadi disitulah proses-proses kebudayaan berhenti ketika kita sudah dalam tanda petik yang agak keras melawan alam. Ya, apa yang kita saksikan lah, kenapa ini semua terjadi. Secara hukum alam itu terjadi kenapa, ya kan? Pasti kita semua tahu misalnya. Nggak mungkin tiba-tiba air datang. Ada sebab-musababnya. Sebabnya. Nah, kalau kita memahami kebudayaan dalam konteks seperti itu, bahwa ada daulat alam yang harus kita terus dialogkan setiap hari, ya, dengan pertumbuhan ekonomi kita, kemungkinan baru misalnya lahan-lahan usaha kita, tapi tetap beriringan dengan kedaulatan alam ini, saya kira mungkin bencana-bencana kemarin itu mungkin tidak semikian dahsyat saya kira. Jadi ada usaha misalnya, ya kalau kita dulu misalnya kalau mau menebang pohon misalnya menanam berapa, menebang 1, nanam 10, itu kan kearifan itu untuk menjaga kedaulatan alam tadi. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, memang usaha-usaha perlindungan itu saya kira ada ya. Usaha perlindungan itu tetap ada. Cuman apakah ini menjadi satu sinkronisasi dengan berbagai pihak dalam konteks daulat alam tadi?
misalnya. Ya pihak misalnya pelestarian kebudayaan terus melakukan itu, tapi pihak lain misalnya stakeholder lain berpikir nggak tentang ini. Harusnya badan-badan pelestarian pengkajian ini harus menjadi satu katakanlah payung besar di dalam kerja-kerja struktural kita, misalnya dinas apapun, perhubungan, kehutanan, pengairan, itu harus ada satu kitab suci kebudayaan mereka. Jadi ya jangan kasus hari ini jalan untuk apa namanya kabel telepon ditutup, besok masuk kabel listrik bongkar lagi misalnya. Jadi kenapa tidak satu pikiran yang lebih lengkap, yang holistik, sekali jalan, sekali pukul gitu. Jadi tidak kemudian ya apa namanya mengganggu juga misalnya hal-hal lain misalnya. Jadi saya kira usaha itu ada, tetapi mungkin sinkronisasi mungkin dalam konteks bahwa kita memahami kita hidup di tanah bencana misalnya. Kepekaan kita ada nggak misalnya setiap hari bahwa di dalam hidup sehari-hari walaupun lagi ngopi, kalau terjadi apa-apa getaran saya kan nggak perlu harus panik atau tidak tahu harus ngapain ini ya, seperti yang kejadian lama kita yang seperti kita tidak bisa apa-apa. Nah, kita lihat bangsa-bangsa lain yang terbiasa dengan berdamai atau berkawan dengan bencana, biasa aja anak sekolah misalnya kan di Jepang kalau udah terjadi gempa ya nggak tahu dia kemana, nggak perlu lagi ada kalau kita kan nggak, anak saya kemana ibu, telepon ke sekolah gitu. Nah ini kan bukti bahwa sebenarnya kita tidak menjadikan kebudayaan itu sebagai platform kehidupan kita. Jadi kebudayaan itu dianggap kesenian, ini bahayanya itu. Udah ngomong kebudayaan seni itu, kasih apa namanya alat, kemudian kasih ruang, udah tuh pulang. Kita nggak tahu sebenarnya kebudayaan itu sebenarnya habituasi, pembiasaan, ya kan? Ya kita ya kalau kita lihat di kita paling jelas kebudayaan tuh kalau ingin menilai kan lewat jalan raya itu. Ya, di situ terlihat ada yang teratur, ada yang nggak teratur. Sebenarnya sebuah bangsa itu kan kadang-kadang kalau mau lihat peradaban kebudayaan sebuah bangsa, lihat jalan raya aja sama toilet. Udah selesai Anda menilai bangsa itu. Siap. Baik, nanti kita lanjut lagi, Bang Fauzan. Ya, kita break dulu ya. Oh, break dulu ya. Oke. Oke, baik. Saudara, kita jeda dulu, nanti Sapa Aceh bicara soal rehabilitasi dan rekonstruksi kebudayaan pasca bencana. Kita lanjutkan kembali. Tetap bersama dengan kami. Ya, baik saudara, kita lanjutkan kembali Sapa Aceh masih bersama dengan Bang Fauzan Santa. Oke Bang, tadi kita sudah melihat mungkin latar belakang, kalau tadi Abang jelaskan sedikit kerusakan nilai-nilai budaya, tidak adanya keseimbangan gitu. Tapi melihat secara real di lapangan gitu, ketika banjir November lalu ini merusak situs-situs sejarah di Aceh. Nah dari mungkin data yang Abang punya atau pandangan di lapangan seperti apa Bang Fauzan? Ya, ya mungkin kalau data banyak kawan-kawan langsung yang di apa namanya, yang di lapangan, yang apa namanya bekerja di wilayah cagar budaya mungkin lebih pasti gitu ya. Tapi memang dimanapun saya kira kalau cagar budaya atau artefak-artefak sejarah itu berada di wilayah bencana, saya kira memang sangat rentan memang ya. Dan mungkin perlu juga penanganan ekstra sesungguhnya terhadap apa namanya situs-situs yang ada misalnya di sebaran daerah aliran sungai misalnya, atau di pinggir pantai misalnya, atau di daerah-daerah yang memang rawan gempa misalnya kan. Ada beberapa kasus memang ya amblas, hilang segala macam. Nah, ketika kita belajar dari situasi itu memang ya apa yang saya sampaikan di awal tadi tentang penanganan yang lebih ekstra itu terhadap situs-situs itu sebenarnya. Apakah misalnya dengan memang ya mendigitalisasi atau kemudian membuat memang satu konstruksi tanah di sekitar itu yang
yang memperkuat situs itu. Ya kalau di Jepang orang sekarang ya pernah saya lihat itu dia bangun tembok di pantai tinggi-tinggi, udah nggak mungkin habis pikir dia tentang tsunami setiap hari, tembok. Makanya kalau kita wisata di sana nggak kelihatan tembok tinggi-tinggi. Tembok tinggi. Ah, Itu untuk melindungi pasang tsunami, kan tsunami Iya, itu kan memang air pasang dari laut itu. Jadi terakhir saya lihat memang tembok di sana. Nah, tempat orang duduk-duduk terhalang tembok. Jadi tapi ya itulah yang mereka lakukan ekstra untuk mitigasi tadi. Saya kira cagar-cagar budaya mereka ya artinya terselamatkan. Walaupun kemudian ada juga yang hilang. Dan kalau menurut pengalaman-pengalaman seperti mereka ya kalau memang itu terjadi dan kemudian kita nggak bisa menahan kehancurannya, ya apa yang bisa kita rekonstruksi dari situ misalnya. Seperti ya waktu tsunami kan banyak juga makam-makam tua, makam-makam bersejarah di pinggir pantai yang berserak segala macam. Iya. Nanti teman-teman yang di cagar budaya, di ahli-ahli geologi itu bisa merekonstruksi kembali. Ya, walaupun mungkin tidak tepat di tanah itu. Ya kan? Kalau sekarang kayaknya memang cukup ekstrim ya Bang. Iya. Posisi Kalau pun nggak hilang ya misalnya, kalau misalnya hilang terbawa arus segala macam, ini yang memang sudah nggak ada lagi bukti konkret apapun. otentiknya, misalnya batu atau makam itu. Nah, tapi kalau mungkin ditemukan bisa dipindahkan sebenarnya. Dipindahkan dengan catatan buat generasi muda nanti bahwa tempatnya ada di sini, tapi dia sudah jadi sungai, sudah jadi lautan. Nah, karena dalam sejarah kita lihat juga kota-kota Banda Aceh ini juga pada awalnya juga berdiri di atas rawa, di atas misalnya daerah-daerah gambut misalnya. Jadi ketika hari ini sudah jadi kayak seperti kota seperti sekarang, orang seperti nggak tahu bahwa di bawah ini dulu ada batas laut segala macam. Ya contoh kayak ule karing itu misalnya. Ule karing itu bukan kepala teri itu misalnya, tapi dalam sejarah itu ule karing. Ule karing itu ada kepala karang. Ada satu kemudian interpretasi sejarah ke situ bahwa sebenarnya batas laut di ule karing itu. Ule kareng ya. Ule karing. Bukan ule karing. Ya. Jadi kepala teri, bukan. Jadi ujung karang. Nah, ketika kita menemukan konteks seperti itu dalam manuskrip lama, kita kemudian bisa melihat lagi masa lalu bahwa memang tanah ini memang sangat dekat misalnya dengan laut, dengan ini, dan kita harus hati-hati. Apakah itu akan mengaburkan identitas kita juga nanti Bang? Karena begitu besar itu situs-situs yang hilang. Selama masih ada bendanya, saya kira masih bisa lah kita bikin satu narasi ya, artinya. Nah, cuma kalau misalnya itu benar-benar hilang dan kemudian proses, kalau hilang kan nggak mungkin juga kita rekonstruksi lagi dalam arti tidak ada bukti apapun yang ditemukan. Ya, gitu. paling nanti jadinya nanti imajinasi liar terhadap itu, dan mungkin faktor-faktor yang membuat itu kabur misalnya bisa masuk misalnya. Dan itu memang butuh kerja keras. Kalau sudah hilang itu butuh kerja keras. Kita memerlukan banyak orang, pihak untuk merekonstruksi itu, misalnya kayak dokter itu, misalnya dokter bedah kan nggak cuma dokter bedah itu, ada ahli misalnya kan dokter misalnya bius, dokter ini darah segala macam. Nah gitu juga saya kira untuk merehabilitasi itu. Nah makanya ke awal tadi saya bilang, jadi semua katakanlah SKPA atau dinas yang terkait dengan itu harus duduk. Jadi nggak cuma dinas cagar budaya atau kebudayaan aja duduk, misalnya juga yang geologi, perairan segala macam. Bagaimana kita konstruksi ini menjadi satu yang utuh. Karena karya budaya juga lahir dari daulat alam tadi yang kompleks di situ. Nggak cuma karya kebudayaan nisan itu, di situ juga ada karya batu. Kenapa batu itu dipakai? Kenapa bertahan ratusan tahun? Nah, itu juga butuh ahli geolog misalnya. Nggak cuma sejarawan misalnya. Ya, bisa jadi misalnya kalau dari data yang saya input itu misalnya ada 160 lebih cagar budaya yang rusak berat, ringan atau sedang gitu kan. Kemudian komplek makam bersejarah, masjid tua, rumah adat mungkin yang terendam lumpur atau bahkan rusak atau bahkan hilang gitu. Nah, ini kan jumlahnya cukup banyak barangkali Bang.
karena dampak kerusakan yang ditimbulkan gitu kan? Ya, betul. Apalagi itu kadang-kadang milik pribadi. Ya kalau rumah-rumah misalnya kan, yang belum didata misalnya oleh pihak cagar budaya atau milik pribadi. Jadi kadang-kadang ketika kita kalkulasi seperti itu banyak sekali memang. Tetapi ketika kita ingin merekonstruksi, ya itu tadi kan kesulitannya misalnya karena kita tidak punya misalnya legitimasi misalnya cagar budaya atau rumah-rumah tadi itu yang memang sudah ditangani oleh pemerintah misalnya kan. Ya paling tidak kalau itu rumah pribadi atau koleksi pribadi ya mungkin hanya sekedar donasi-donasi biasa aja. Ya kan, karena belum masuk dalam misalnya katakanlah list misalnya katakanlah benda-benda yang dilestarikan misalnya. Banyak sekali kalau data yang disebutkan tadi untuk melihat kehancuran misalnya produk-produk kebudayaan kita misalnya. Bang, tapi kalau misalnya melihat dari dampak ini ya, dampak bencana ini, kira-kira kalau dampak langsung itu kepada para pelaku sejarah gitu, atau pelaku budaya, atau para seniman Aceh itu seperti apa, Bang? Ya tentu mereka kan apalagi seniman-seniman tradisional misalnya, jadi mereka memang sangat terikat misalnya dengan aktivitas-aktivitas kesenian dan kebudayaan yang berkait dengan habitat tadi, habituasi mereka, ya katakanlah misalnya seniman Rapai, seniman-seniman yang berhubungan misalnya dengan seni ukir segala macam itu, nah itu dampaknya terasa bahwa mereka kemudian tidak bisa lagi bekerja misalnya, ya kan, profesi-profesi mereka nggak bisa dibayangkan ini akan selamat misalnya. Kalau katakanlah misalnya Rapai nggak bisa dipakai, misalnya hilang, kemudian alat-alat ekspresi yang lain misalnya, bahkan tubuhnya sendiri misalnya, seorang penari misalnya mengalami kecelakaan misalnya kan, jadi tubuh ini sebagai alat produksi misalnya dalam konteks dia ekonomi segala macam, ya jadi terhambat. Nah itu dampak yang paling besar sesungguhnya ya. Ruang berkarya juga ini ya. Yang paling ini yang dekat dengan mereka yaitu tadi bahwa ada misalnya banyak ruang-ruang kecil mereka misalnya di kampung atau apa yang hilang misalnya. Nah, usaha-usaha ini memang agak sedikit ini memang ya. Mungkin ya perlu bidang khusus yang menangani ini, mendata segala macam, karena mereka kadang-kadang kalau kita nggak ini ya sudahlah, ya sudah kita lihat perkembangan, kita bikin yang baru segala macam kan, tetapi yang sudah lama itu seperti alat-alat musik kadang-kadang memang tidak tergantikan, sudah menjadi bagian dari hidup mereka, bahkan sudah menyatu misalnya kan dengan ekspresi kesenian mereka, tiba-tiba diputus, itu kan sama dengan mungkin ya ibu dan anak yang hilang misalnya. Jadi ada kemungkinan masa depan yang juga misalnya. Baik. Iya kan? Karena mereka sangat bergantung misalnya dengan itu. Seniman murni. Ya. Oke, Bang, nanti kita lanjut kembali di segmen berikutnya. Baik, Saudara, kita jeda kembali dulu, nanti Sapa Aceh bicara soal rehab rekon kebudayaan pasca bencana. Kita akan lanjut kembali. Tetap bersama kami. Ya, baik Saudara, di segmen akhir di Sapa Aceh kali ini masih bicara soal rehab rekon kebudayaan pasca bencana. Bang Fauzan, jadi
Kalau sekarang proses rehabilitasi sudah dilakukan ya, rehab rekon, tapi kalau Abang melihat bagaimana seharusnya memang pemerintah kita ini memprioritaskan sektor kebudayaan ini bisa masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan, apakah ditempatkan di posisi yang strategis gitu, ya kan? Karena ini balik lagi ke identitas bangsa nih Bang, identitas keacehannya gitu. Gimana Bang? Ya, ya memang agak ini ya, apa namanya, dari mana ya kita memulai ya? Kalau kita bicara tentang bagaimana aspek kebudayaan bisa masuk misalnya dalam rencana-rencana rehabilitasi rekonstruksi itu ya. Seperti saya bilang di awal tadi, ini ada kebudayaan sebagai sebuah tindakan kita, sebuah hal yang apa namanya menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang berdampingan dengan bencana, misalnya dengan daulat alam tadi. Nah, yang kedua ada kebudayaan sebagai produk. Jadi kalau kita masuk bicara dalam konteks rehab rekon ini, saya kira ya itu tadi, jadi kebudayaan sebagai bagian dari artefak atau cagar budaya tadi yang sangat mungkin menjadi indikator bahwa itu penting untuk diselamatkan dan menjadi satu poin keberhasilan daripada Satgas atau apalah namanya sekarang dalam bidang kebudayaan. Ya. Dan itu memang harus dimasukkan pastinya. Pasti, karena dia bagian dari hidup masyarakat. Saya kira seperti Rumah Aceh ataupun tempat-tempat menasah tuha, pesantren-pesantren misalnya yang menjadi simbol citra kebudayaan kita, itu kan menjadi bagian dari kebudayaan sebagai artefak tadi yang memang harus dibangun kembali, karena ya masyarakat kalau melihat itu penting dan tidak direspon, ya pada satu saat dia akan membangun sendiri atau apa misalnya, sampai kapan lah kan kalau memang itu tidak menjadi prioritas pemerintah misalnya. Karena itu memang kebutuhan itu tadi sudah menyatu. Yang namanya kebudayaan dan masyarakat itu kan udah seperti ya, air sama ikan atau apa istilahnya. Jadi memang dengan itulah mereka menunjukkan identitasnya. Jadi kalau tidak ada benda-benda itu atau katakanlah produk-produk sejarah kebudayaan itu, ya kami tidak tahu sebenarnya kami ini siapa. Ya itulah yang namanya mungkin fashionable kita. Atau cultural style ya yang muncul keluar sebenarnya. Jangan sampai setelah bencana alam atau apa kita pun kemudian muncul sebagai satu anonim seperti kita seperti tidak punya masa lalu, kita tidak punya pegangan misalnya, ya kan? Karena juga saya kira banyak yang di luar yang terkena dampak bencana, yang selamat juga banyak mungkin di daerah dia tidak terdampak, dan saya kira cermin kultural ini bisa dibangun misalnya. Tapi dalam konteks kerja-kerja itu penguatan terhadap kebudayaan sebagai hasil produksi itu atau kebudayaan sebagai artefak itu yang sebenarnya menjadi indikasi keberhasilan sebenarnya. Ya, kalau memang ini bisa lebih jauh masuk ke wilayah psikososial misalnya atau pendekatan-pendekatan kebudayaan sebagai sebuah tindakan, ya jangka panjang kita harus membangun lagi misalnya kepekaan anak-anak muda misalnya terhadap daulat alam kita, bahwa kita ini ya negeri bencana, walaupun ngopi di kafe ketawa keram-kerum pampum itu, tapi ya tetap dalam satu bawah sadar kalau kejadian apa-apa saya tahu mau kemana. Ya kan, tanpa perlu misalnya petunjuk kemana sekarang misalnya kan, apakah petunjuk-petunjuk di jalan, evacuation route, ini wilayah melting pot itu menjadi kesadaran anak muda atau masyarakat? Enggak, itu pertanyaannya. Jangan-jangan kesadaran tiang sendiri dia, tiang-tiang pohon. Lama-lama makanya terjadi vandal-vandal juga. Vandalisme. Alah nggak penting ini. Berarti kan kita tahu sebenarnya ya apakah itu sudah merasuk dalam habituasi kepekaan masyarakat kita atau memang ya itu memang suatu hal yang tidak penting misalnya. Nah, jadi dua hal itu ya, kebudayaan yang kemudian kalau bisa jangka pendek yang saya sampaikan di awal oleh misalnya badan-badan rekonstruksi tadi, yang jangka panjang yang kedua itu. Tapi komunitas budaya misalnya atau ekosistem budaya kita atau praktisi atau pemerhati, barangkali apakah merasa mungkin dalam proses rehab sekarang dilibatkankah begitu dalam perencanaan untuk rehabilitasi budaya ini, Bang?
Ya, pelibatan mungkin kalau secara khusus saya kira yang saya sampai informasi ke saya mungkin tidak terlalu ini ya, maksudnya langsung misalnya. Cuma kan kita misalnya pekerja-pekerja atau praktisi kebudayaan misalnya juga menulis atau memberikan narasi-narasi, membuat film dokumenter segala macam. Nah, saya kira itu juga menjadi pikiran-pikiran yang bagus misalnya untuk para pengambil kebijakan, misalnya tanpa harus ada kehadiran fisik misalnya, tokoh-tokoh budaya siapa, nanti kalau ada masalah tokohnya malah nanti tidak jadi budayawan misalnya gitu kan. Jadi akhirnya ini semua masuk ke dalam satu sistem berpikir kita sebenarnya. Jadi walaupun kami atau siapa seniman tidak dilibatkan, saya kira ya kan, karena kami masih mengurus mungkin rapai atau apapun alat-alat yang sifatnya produksi ya, tapi pikiran-pikiran yang kami sampaikan itu bisa nggak masuk dalam komponen-komponen atau katakanlah rancangan-rancangan kerja. Baik, Ya. sedikit Bang Fauzan, sedikit. Jadi singkat aja, berarti rekomendasi konkret ya, atau mungkin apa yang bisa kita berikan tidak hanya pemulihan fisik, tapi juga nilai-nilai identitas dan marwah kebudayaan Aceh ini kembali ada gitu di pasca bencana ini. Maksudnya? Ya, apa mungkin yang bisa disampaikan rekomendasi konkret dari praktisi budaya terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sekarang gitu ya, tidak hanya fisik, tapi juga soal nilai, soal identitas, soal marwah kebudayaan kita. Ya, saya kira pintu pertama untuk melakukan rekonstruksi ini, saya kira ya kita kemudian harus melakukan pendekatan kebudayaan dulu terhadap masyarakat atau alam lingkungan yang hendak kita rekonstruksi, rehabilitasi. Karena pendekatan kebudayaan saya kira sangat holistik, sangat menyeluruh, ya. Ya, jadi disitulah sebenarnya keutuhan daulat manusia tadi ketika kita berhadapan dengan daulat alam. Balik lagi ke situ ya? Balik ke situ kemana-mana, karena kita sering lupa kan, jadi. Ya, baik. Oke, Bang Fauzan, terima kasih banyak waktunya bersama dengan kita di Sapa Aceh. Dan saudara, demikian program Sapa Aceh bersama dengan Bang Fauzan Santa yang sudah kita ajak ngobrol tadi selama 30 menit ini. Dan untuk Anda juga jangan lupa untuk menyaksikan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Saya Mustajab mewakili tim redaksi bertugas sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa.